Waduh, kemana nih anak? 45 menit lagi sudah dimulai rapatnya nih. Biasa nih anak, gampang banget bikin aman. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Pak Lukman, maaf ya waktu presentasi Bapak udah selesai, jadi Bapak boleh keluar. Mohon maaf Bu, sebentar lagi teman saya datang. Iya Pak, mohon maaf karena di sini saya ada agenda lain, jadi Bapak boleh pulang dulu. Man, sorry ya, tadi jalanan macet, berkasnya juga lupa gue bawa lagi, gimana ya? Wah kacau nih gara-gara usaha bertambah hancur kalau kayak begini. Hah? Ingkar janji adalah tindakan tidak memenuhi janji atau perjanjian yang telah disepakati. Dalam hukum Islam, konsep ini dibagi menjadi dua, yaitu wa'ad dan akad. Yang pertama, wa'ad adalah janji sepihak. Jika seseorang tidak menepatinya, maka pelanggaran tersebut termasuk aspek teologis, yaitu berkaitan dengan akhlak dan keimanan. Islam mengajarkan bahwa menepati janji merupakan kewajiban seorang muslim, sedangkan mengingkari janji merupakan perbuatan yang tercela. Yang kedua, akad. Akad adalah perjanjian antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian, maka hal tersebut termasuk aspek yuridis atau biasa disebut wan prestasi, yang dapat menimbulkan akibat hukum. Kesimpulannya, ingkar janji dalam Islam tidak hanya berdampak pada hukum manusia dengan Allah melalui aspek moral dan akhlak, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila tidak terjadi dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menepati janji sebagai bentuk keimanan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan landasan hukum atau dalil nakhli tentang kewajiban menepati janji dan larangan mengingkarinya. Ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 34 disebutkan, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Kalau dilihat di dalam Quran Surat Al-Isra, ini menyangkut aspek akuntabilitasnya. Sedangkan aspek integritas iman bisa kita lihat di dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 3. Disebutkan bahwa amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa jika kamu mengatakan apa-apa tetapi tidak kamu kerjakan. Nah, selain dasar Quran surat, juga disampaikan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1. Jika berbicara ia akan berdusta. Yang kedua, jika berjanji dia akan ingkar. Yang ketiga, jika dipercaya dia akan berkhianat.
Ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, prinsip keadilan amatlah dijunjung tinggi. Seseorang tidak dianggap berdosa atau melanggar hukum apabila tidak dapat memenuhi janji karena adanya keadaan di luar kemampuan dan juga kendalinya. Kondisi ini dikenal sebagai az-zuruf at-thari'ah atau force majeure. Nah, yaitu keadaan darurat atau keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Berikut beberapa kondisi yang termasuk dalam keadaan memaksa, antara lain yang pertama ada bencana alam seperti gempa bumi dan juga banjir ataupun kebakaran yang menyebabkan suatu objek atau tempat pelaksanaan perjanjian itu tidak dapat diwujudkan. Yang kedua ada kematian atau sakit keras, terutama apabila kewajiban dalam perjanjian melekat pada kemampuan pribadi seseorang. Misalnya janji untuk mengajar, memberikan jasa tertentu, dan juga melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat diwakilkan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu janji yang mengandung maksiat, yaitu ketika isi perjanjian itu bertentangan dengan syariat Islam, seperti membantu praktik riba atau perbuatan yang dilarang agama. Dalam kondisi ini, janji tersebut tidak boleh dilaksanakan dan wajib dibatalkan. Apabila janji tersebut disertai sumpah atas nama Allah, maka pelakunya wajib membayar kafarat sumpah sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, dengan demikian, Islam memberikan kelonggaran dalam keadaan tertentu yang berada di luar kemampuan manusia, sekaligus menegaskan bahwa setiap perjanjian harus tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat. Ingkar janji dalam hukum Islam disebut kontrastasi. Ini terjadi jika seseorang melanggar aturan yang ada di dalam perjanjian resmi. Ada 4 bentuk kontrastasi. 1. Tidak melakukan apa yang disepakati. 2. Melakukan hal yang dijanjikan tapi salah atau tidak sempurna. 3. Melakukan hal yang dijanjikan tapi terlambat. 4. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukum dan cara penyelesaian, pihak yang dirugikan bisa menuntut beberapa hal berikut kepada pihak yang ingkar janji. 1. Meminta pihak tersebut melakukan kewajibannya. 2. Meminta ganti rugi, biaya kerugian dan bunga. 3. Membatalkan perjanjian. Langkah hukum yang harus diambil jika Anda dirugikan karena pihak lain ingkar janji, Anda bisa melakukan langkah-langkah berikut. 1. Kirim somasi surat teguran. Anda harus menegur secara resmi agar mereka segera memenuhi kewajibannya. Ini diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. 2. Gugat ke pengadilan. Jika somasi diabaikan, Anda bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri.